Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Senang sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan lagi pada hari ini, hari Senin ya, tanggal 22 November 2021, di mana pada hari ini kita masuk kepada pertemuan ketujuh, yaitu pertemuan terakhir sebelum kita memasuki ujian tengah semester. Jadi nanti setelah hari ini kita rehat dulu sampai nanti mendapat pengumuman dari kampus tanggal berapa kita UTS ya. Selama menunggu UTS itu, kalaupun misalkan masih ada waktu, kita rehat, artinya minggu tenang ya. Dalam perkuliahan ada istilah minggu tenang. Nanti kita tidak masuk lagi di pertemuan ke-8 nanti UTS. Nunggu UTS selesai baru kita masuk nanti pertemuan ke-9. Tapi bisa kita isi dengan diskusi, menyelesaikan tugas dan sebagainya ya. Sama dengan nanti hal-hal yang perlu Anda tanyakan kepada saya, itu bisa kita tetap lakukan ya, walaupun kita tidak melakukan pertemuan. Oke, baik, pada hari ini kita masih membahas tentang fungsi manajemen ya. Yang lalu kita sudah membahas mengenai perencanaan, kemudian pengorganisasian, dan yang ketiga kita akan mempelajari fungsi manajemen yang ketiga. Oke, siapa dari Anda yang masih ingat apa fungsi manajemen yang ketiga itu? Kalau nggak ada yang jawab, nggak kita lanjut. Ayo. Ya, saya juga ini mengundang kawan-kawan yang ada di kelas NR ya, sore 2 ya, atau sore 2. Untuk bergabung dengan kita ya, karena mereka hanya melihat rekaman ya. Nah, kali ini kita undang siapa yang bisa dan siapa yang mau. Jadi nanti kehadirannya ya tetap kita hitung hadir ya. Nanti kita buat penilaian nanti untuk yang kelas yang sore 2 atau NR ya. Oke, baik, kembali saya ke pertanyaan yang tadi. Apa fungsi manajemen yang ketiga yang kira-kira akan kita bahas ini? Actuating. Apa? Perencanaan, organizing, adapting. Siapa itu? Siapa itu? Siapa yang menjawab? Mana? Adelita ya? Actuating, Pak. Ya, actuating ya. Actuating ya, actuating bahasa Indonesia kalau logat Indonesia, tapi actuating. Actuating itu artinya adalah pengarahan. Jadi setelah perencanaan ada pengorganisasian dan kita lanjut ke fungsi yang ketiga yaitu pengarahan atau actuating. Baik. Untuk mempermudah saya akan share screen ya. Tunggu sejenak. Actuating, penggerakan, pengarahan. Ya, penggerakan, pengarahan ya. Nanti kita bahas sama nanti dia dengan directing. Ya. Oke, kita tunggu sejenak tampil materinya. Oke, Thomas masuk dia ya. Thank you Thomas. Kemudian siapa lagi yang dari kelas NR? Ada Fahrezi tadi saya lihat. Ya. Ada Elsa Marika. Oke. Oke, baik. Sudah kelihatan ya? Nah.
Ya, pada hari ini tadi saya sampaikan bahwa kita akan membahas tentang actuating atau pengarahan. Ya, ini adalah fungsi yang ketiga. Setelah direncanakan, kemudian dibagikanlah pekerjaan, siapa mengerjai apa, itu yang disebut dengan organizing atau pengorganisasian. Nah, yang ketiga adalah actuating. Ya, setelah direncanakan, kemudian dibagi pekerjaan, siapa mengerjai apa. Nah, untuk proses kelancarannya itu harus diarahkan, ya, atau digerakkan. Nanti actuating ini nanti punya persamaan ya sama dengan fungsi directing ya. Nah, artinya boleh pengarahan, boleh juga menggerakkan atau penggerakan. Kita bahas dulu tentang definisi ya. Apa itu actuating ya? Actuating itu atau fungsi pengarahan itu adalah ya fungsi pokok manajemen ya yang bisa dijalankan setelah fungsi perencanaan dan fungsi organisasi sudah terlaksana. Jadi pengarahan ini, actuating ini tidak bisa dilaksanakan kalau dua fungsi sebelumnya itu belum selesai. Ya, jadi nggak bisa lompat-lompat dia. Dalam fungsi manajemen itu, POAC itu, planning, organizing, actuating, and controlling, itu tidak bisa lompat-lompat. Ya, semua harus selesai satu, masuk ke tahap yang kedua, yang ketiga, baru yang keempat. Ya, pengarahan atau actuating itu adalah kegiatan memberikan instruksi, perintah, petunjuk kepada orang lain, ya, untuk menjalankan apa yang direncanakan. Nah, gampangnya adalah setelah kita berikan tugas, ya, fungsi yang berikutnya yang harus dilakukan oleh manajer berikutnya adalah bagaimana memberikan instruksi atau perintah. Ya, terkadang kita di pekerjaan itu di tempat kita kerja atau para karyawan pegawai ada namanya job desk ya, job description. Dia sudah tahu apa pekerjaannya. Tapi kalau tanpa ada perintah atau instruksi atau petunjuk, ini pegawai kadang belum mau melaksanakan karena hanya sebatas ya uraian job desk-nya. Bagaimana tindak lanjutnya itu memang harus dilaksanakan oleh pimpinan atau manajer sehingga mereka itu paham betul apa yang harus dilakukan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah siapa yang memberikan pengarahan. Nah dalam struktur manajemen ya, manajemen puncak itu akan memberikan pengarahan kepada manajemen pada tingkat bawahannya. Ya, manajemen di tingkat menengah akan memberikan pengarahan kepada manajemen tingkat yang lebih bawah lagi. Nah, begitu seterusnya sampai kepada orang yang mempunyai wewenang terakhir. Ya, seperti mandor ya, ini akan memberikan pengarahan para pekerja di lapangan. Jadi tentunya pengarahan itu munculnya dari atas. Dari top manajemen ya, manajer puncak. Nanti manajer puncak akan memberikan pengarahan kepada manajer menengah. Yang menengah nanti tentunya akan memberikan pengarahan kepada yang bawah. Nah, sampai nanti pada akhirnya siapa orang lapangan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan proses kegiatan tersebut, nanti dia tinggal perintahkan bawahan-bawahannya lagi. Jadi urutannya itu adalah pemberian pengarahan itu urutannya dari atas sampai ke bawah. Jangan terbalik dari bawah ke atas ya, itu nggak ada istilahnya, nggak ada kamusnya itu. Nah, pengarahan ini juga sering disebut dengan fungsi actuating, menggerakkan atau fungsi directing ya. Jadi hampir sama itu ya. Maka nanti kalau ada beberapa buku, Pak di sini ada pengorganisasian nggak ada, yang ada staffing. Nah, itu sama. Di sini nggak ada actuating, tapi directing yang ada, itu sama. Ya. Nah, artinya manajer di posisi tinggi itu menggerakkan pihak yang berada di posisi tepat di bawahnya. Nah, actuating sendiri itu adalah usaha atau ikhtiar manajemen istilahnya. Nah, dijalankan agar tujuan manajemen tercapai. Nah, apa tindakannya? Tindakannya adalah menggunakan perencanaan sebagai pedomannya.
Nah, agar pengarahan berjalan dengan baik, ya, dibutuhkan kepemimpinan. Nah, ini kuncinya. Ada kepemimpinan atau leadership yang baik agar pengarahan itu bisa berjalan dengan baik. Jiwa kepemimpinan yang baik pasti bisa mengarahkan orang dengan baik, ya, dengan jelas, ya, saling kerjasama, dan yang penting tidak terjadi pertentangan. Ini akan jadi masalah besar ketika pengarahan itu dilakukan terjadi pertentangan antara atasan dan bawahan. Kalau sudah terjadi itu, maka proses pekerjaan itu akan tertunda, ya. Pasti ada diskusi-diskusi lagi, debat-debat lagi, ya, antara atasan dan bawahan. Padahal nggak perlu dilakukan. Kenapa? Karena memang kan sudah jelas dalam perencanaan, sudah jelas dalam pembagian organisasi, ya, pengorganisasian sudah jelas, dan tinggal pelaksanaan atau pengarahan, tinggal digerakkan. Makanya tidak perlu ada lagi, ya, proses untuk berdiskusi, berdebat, atau itu udah diproses di perencanaan diselesaikan, ya. Maka jangan sampai ada pertentangan, atau paling tidak meminimalisir potensi pertentangan lah, ya, yang bisa berujung pada konflik. Nah, inilah pentingnya fungsi actuating, ya. Tidak ada pertentangan dalam proses pelaksanaan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya muncul adalah bagaimana melakukan pengarahan yang baik, ya. Kuncinya itu ada di pimpinannya. Pemimpin itu harus mampu, ya, punya kemampuan dan mampu berkomunikasi yang baik, ya. Dia harus menjadi komunikator yang baik, ya. Jelas dia harus berbicara, mudah dimengerti, ya. Pesan dan instruksi yang diberikan harus sampai, bisa diterima dengan baik, supaya bisa dijalankan dengan baik juga. Karena kalau pemimpin memberikan arahan dengan komunikasi yang jelek, nggak jelas, ambigu, ya, ada dua definisi yang bercabang di sana, tidak jelas dia pengertiannya. Kemudian instruksi yang diberikan juga itu terlalu banyak hambatan sehingga tidak tersampaikan dengan baik, tidak bisa diterima dengan baik. Ini akan menjadi kendala yang besar ketika seorang pimpinan memberikan pengarahan kepada bawahannya, ya. Nah, sebagus apapun perencanaan, seganteng artis pun manajernya, ya. Artinya perencanaan sudah bagus, manajernya udah ganteng, udah sangat-sangat memukau, ya. Jika tidak punya kemampuan komunikasi yang baik, ini bawahan akan kesulitan menjalankan perintah sang manajer, ya. Mengeksekusi perencanaannya, ini akan sulit juga. Nah, hasilnya tidak akan maksimal itu pasti. Atau malah membuat masalah atau konflik. Nah, ujung-ujungnya pasti perusahaan akan rugi. Nah, komunikasi ini sangat penting. Ya, Anda saja sebagai mahasiswa, tuntutan negara nomor 1 kepada lulusan perguruan tinggi itu adalah mampu berkomunikasi dengan baik. Ya, orang punya ilmu sedikit, ya, pengetahuannya sedikit, tapi mampu disampaikan dengan cara yang baik, dengan komunikasi yang baik kepada orang lain, ini akan terlihat beda. Ya, pasti orang menganggap, wah, ini pasti ilmunya banyak. Ketimbang orang yang banyak ilmu, banyak hafalan, banyak yang sudah tersimpan di dalam memori otaknya, tapi nggak bisa berkomunikasi dengan baik, ya, apa yang disampaikannya itu tidak jelas. Ini orang pasti menilainya bukan orang yang cerdas. Nah, jadi sedikit yang kita miliki, tapi mampu kita komunikasikan dengan baik, ini akan merubah pandangan orang lain kepada kita. Termasuk ini manajer, ya. Kalau Anda menjadi manajer, ketika Anda mengarahkan kepada bawahan Anda dengan jelas, singkat, padat, mudah dimengerti, ini akan terlaksana dengan baik. Maka dari itu saya mengkoreksi diri, ya, untuk mengevaluasi tugas yang saya berikan beberapa waktu lalu. Sudah masuk kepada pertemuan ke-7, tapi progresnya masih mengecewakan menurut saya. Saya bertanya kepada diri saya, apakah ketika menyampaikan tugas itu, saya ini menyampaikannya dengan jelas atau tidak? Tugas yang saya berikan itu mudah dimengerti atau tidak?
Anda paham nggak apa yang saya sampaikan? Saya takut Anda nggak paham, ya disebabkan oleh penyampaian komunikasi saya yang jelek. Ya, itu berarti kesalahannya ada pada diri saya. Ya, atau saya sudah menyampaikan dengan baik, dengan komunikasi yang baik, sudah dengan arahan yang baik, tapi daya tangkap Anda yang rendah. Sehingga Anda sulit menginterpretasikan apa yang saya mau, apa yang saya tugaskan begitu. Nah, ya. Ya. Mohon maaf ya, ada gangguan sedikit nih ya. Ada trouble dari Ibu Kaprodi. Oke. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya dalam hal tugas kita ya. Saya mengarahkannya dengan baik atau tidak? Atau memang sudah diarahkan dengan baik ya, sudah sesuai standar, tapi memang Anda yang tidak menangkapnya dengan baik. Atau lebih gawatnya lagi, Anda itu tidak mau mengerjakan tugas itu. Artinya ada pertentangan dalam diri Anda, males ngapain dikerjain. Ya. Tugasnya enggak seru. Enggak menantang, ya. Segala macam lah alasannya. Nah, terkait dengan pengarahan dalam manajemen, ya, secara teori manajemen ada beberapa hal yang mesti dilakukan oleh pimpinan, ya, untuk mengarahkan anggota bawahannya. Ya, yang pertama dia harus memberi orientasi tugas yang harus dijalankan. Yang kedua memberi petunjuk, ya, baik petunjuk umum dan petunjuk yang khusus. Dan yang ketiga adalah mempengaruhi anggota bawahan. Yang keempat, memotivasi anggota yang menjalankan tugas. Seorang pemimpin, seorang pimpinan, seorang pemimpin, ya, seorang leader, ya, akan dianggap berhasil menjadi seorang pemimpin kalau dia mampu mengarahkan bawahannya dan bawahannya melaksanakan apa yang diperintahkannya. Kalau dia tidak melaksanakan, kalau bawahan tidak melaksanakan perintah atasannya, maka perlu dipertanyakan itu kepemimpinan dari seorang atasan. Sama juga dengan saya ini. Kalau Anda nanti secara persentase di akhir semester ternyata yang mengumpulkan tugas di bawah standar 50%, nah perlu dipertanyakan itu kredibilitas saya sebagai dosen, kenapa tidak mampu mengarahkan. Ya, selama ini saya masih mengarahkannya positif ya, masih himbauan. Mungkin nanti setelah UTS kalau nanti pergerakan atau progresnya lambat juga, mungkin nanti dibalik ya, motivasinya tidak lagi positif tapi motivasi negatif. Semua penuh dengan ancaman. Nah, kalau ancaman juga tidak berhasil ya berarti ya bukan masalah di orang yang memberikan pengarahan, berarti ada masalah pada diri orang yang menerima arahan itu. Oke. Nah, kita masuk kepada tujuan, ya, tujuan fungsi pengarahan, ya. Ada sering kalimat yang mungkin Anda dengar atau mungkin Anda alami sendiri, ya. Seorang pemimpin mengeluarkan kalimat, "Hei kamu, ke sini. Kamu kerjakan ini. Susun yang benar. Laporannya saya tunggu ya, jangan lama-lama." Nah, ini biasa kalimat seorang atasan kepada bawahan. Nah, percakapan ini adalah bagian kecil dari aktivitas pengarahan. Atasan menyuruh bawahan untuk melaksanakan tugas. Tapi pengarahan itu tidak sesempit kalimat yang ada di atas tadi. Tidak hanya seperti kalimat yang saya ucapkan tadi. Nah, tidak asal main suruh, ya. Bukan hanya bermanfaat menyuruh orang begitu. Jadi itu bagian dari pengarahan, tetapi pengarahan dalam ilmu manajemen tidak sesempit itu, tidak sesempit kalimat-kalimat yang hanya menyuruh saja, ya. Nah, tapi ada banyak hal lain yang lebih mendasar, ya. Bagaimana pengarahan itu dijalankan dan apa saja manfaat yang diperoleh. Nah, berikut ini akan saya munculkan beberapa tujuan, ya. Tujuan dari fungsi pengarahan, ya. Yang pertama itu adalah memprakarsai aksi, initiatos action, ya.
Bawahan itu nggak akan mungkin memulai pekerjaan jika tidak ada yang menyuruhnya. Ya, tanyalah diri sendiri. Ya, kita tidak akan memulai kalau tidak ada yang menyuruh. Ya, ini ada alasannya. Ya, alasannya apa? Bawahan itu takut salah. Nanti dikerjai salah. Ya, sekarang orang takut-takut untuk berinisiatif. Kenapa? Karena nanti kesalahan itu, ketika terjadi kesalahan itu akan dilimpahkan kepada orang yang berinisiatif. Anda lihat sekarang kalau ada orang kecelakaan di jalan, kemudian ketika kecelakaan dia terluka, terkapar di pinggir jalan, berdarah, belum mati, masih cengap-cengap. Jamin saya nggak ada yang berani ngangkat itu. Iya, ada yang berani ngangkat. Zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu lain. Ada nggak berani ngangkat? Nggak ada yang berani ngangkat itu. Nanti tunggu datang polisi katanya. Kenapa? Karena takut ada inisiatif yang akibat dari inisiatif itu ada yang nanti yang dialami itu bisa berbahaya bagi dia. Kenapa? Minimal dipanggil ke kantor polisi untuk ditanya-tanyai, kan? Dan masuk bukan mau di penjara tapi jadi saksi. Nah, masuk kantor polisi aja udah wedi, udah takut, ya kan? Itu terjadi. Nah, pekerjaan pun begitu juga. Jadi kalau ada job description, kita memang sudah tahu, tapi mesti ada arahan khusus. Kita tunggu arahan itu. Nggak mungkin dikerjakan, nggak mau itu ada yang ngerjakan kalau nggak jelas dulu. Nanti apa? Nanti takut salah. Kalau salah itu ujung-ujungnya kita yang bertanggung jawab atas kesalahan itu. Kalau sudah terjadi kesalahan, ya otomatis nanti ada konsekuensi. SP1, SP2, SP3 perlu pecat, ya kan? Nah, jadi menunggu dulu apa yang diarahkan oleh pimpinan, ya. Nah, untuk itu pastilah pengarahan dari atasan tadi sangat diperlukan. Ya, apa yang harus mereka lakukan, kapan harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya. Itu mesti jelas sesuai dengan arahan atau petunjuk dari pimpinan. Nah, fungsi pengarahan bisa menjelaskan itu semua, ya. Atasan harus mengkomunikasikannya. Nah, fungsi pengarahan membuat karyawan bisa memahami dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh atasan. Itu tujuan yang pertama. Nah, tujuan yang kedua adalah sebagai alat motivasi, means of motivation, ya. Nah, tadi saya katakan bahwa fungsi pengarahan itu bukan hanya tentang menyuruh, ya, bukan hanya tentang menuntut, tapi juga tentang memotivasi pihak yang disuruh, ya. Ini akan sangat beda nanti, ketika pimpinan itu menyuruh dengan perintah, ya, dengan menyuruh dengan memotivasi itu beda. Kira-kira Anda lebih suka yang mana ini? Diperintah, kau sini, kau kerjakan itu, jangan lama-lama kali, ya, jam 1 harus selesai. Itu kalimatnya, perintah. Satu lagi, Mas Thomas, kemari sebentar. Begini Mas Thomas, kita ini dapat orderan cukup banyak Mas Thomas, tapi mesti dilaksanakan selesai dalam 1 hari. Saya kira Mas Thomas pasti bisalah melaksanakan. Tolong Mas Thomas ya, nanti diselesaikan pelaporannya supaya nanti bisa kita langsung kirim barangnya. Kira-kira lebih enak yang mana Anda dengar itu? Lebih enak mana Anda melaksanakan tugas itu? Yang pertama apa yang kedua? Coba hidupkan dulu. Yang kedua, Pak. Yang kedua ya. Iya, apalagi kalau kita itu menyuruh itu ada dengan kata tolong. Kata maaf, kata tolong, kata terima kasih. Mohon maaf Mas Thomas, bisa nggak minta tolong? Padahal dia pimpinan itu. Ya. Tapi manajemen itu seni. Ya, yang disuruh itu bukan robot gitu loh, tapi manusia. Punya hati dan perasaan. Jangan seperti pohon pisang ya kan, punya jantung tapi nggak punya hati. Nah, artinya harus ada yang tetap yang dijaga.
Ya. Kita manusia, pimpinan manusia, bawahan juga manusia. Pimpinan punya emosi, bawahan juga punya emosi. Ya, pimpinan punya rasa marah, bawahan juga punya rasa marah. Pimpinan punya takut, bawahan juga punya takut. Jadi kalau disampaikan dengan yang tidak baik, ya, maka ini akan sulit. Ya, tapi kalau diberikan motivasi, ya, kalimat itu santun dan ada muatan motivasi, ya ini pasti enak sama enak, ya. Nah, walaupun misalkan pimpinan tadi itu ya bisa memotivasi dengan dua hal, dengan reward and punishment, ya. Itu boleh, ya. Ya, kita juga kalau misalkan ada juga bawahan ini memang perlu diberikan punishment atau motivasi yang membuat dia takut. Ya, Anda kalau nggak bekerja dengan baik, mohon maaf ya, jangan salahkan saya karena kita punya aturan, nanti Anda bisa di PHK. Tolong ya, ingat keluarga di rumah jangan sampai di PHK. Nah, ini akan masuk kepada dia. Ya, harus bekerja dengan baik karena ada hal yang harus dijaga. Baik. Sekarang yang tujuan yang ketiga, mengintegrasikan upaya, integrate efforts, ya. Nah, setiap perusahaan pasti memiliki beberapa bagian, ya. Ada departemen, ada bagian, ya. Nah, bagian itu pasti tidak sama, punya tugasnya sendiri, punya tanggung jawab sendiri. Dan mereka biasanya setelah diberikan tugas itu berjalannya sendiri-sendiri. Nah, salah satu manfaat dari pengarahan ini adalah membuatnya berjalan beriringan, ya, membuatnya saling bekerja sama, membuat departemen-departemen atau bagian-bagian itu ya berjalan seiring sejalan untuk mencapai tujuan perusahaan, ya. Itu dia. Jadi bagaimana caranya mengintegrasikan sebuah upaya pelaksanaan kegiatan di dalam perusahaan. Ya, saya agak cepat-cepat sedikit ya. Nanti penjelasannya itu silakan nanti dalam pencatatan bisa Anda catatkan. Yang keempat, menyediakan stabilitasi atau provide stability, ya. Nah, ini stabilitas perusahaan itu harus diciptakan, ya. Kondisi internal perusahaan harus stabil, ya. Dengan adanya pengarahan ini, ya, upaya untuk menstabilkan ya perusahaan itu terjadi. Ya, kenapa? Karena masing-masing dalam satu perintah atau komando. Tidak ada yang berjalan di luar dari apa yang sudah direncanakan. Nah, kalau pengarahan itu berjalan dengan baik, maka stabilitas perusahaan itu juga akan tercapai. Nah, kemudian penggunaan sumber daya dengan efisien, ya. Nah, ini kalau pengarahan itu sesuai dengan apa yang direncanakan, ya, pengarahan pegawai, karyawan, bawahan menjalankan pengarahan itu sesuai dengan aturan, maka tidak ada yang sia-sia nanti pekerjaannya. Semua sumber daya yang ada dalam manajemen, baik orang, uang, mesin, metode, pasar, dan lain sebagainya, itu pasti bisa berjalan dengan efektif dan efisien, ya. Nah, pengarahan itulah yang membuat batasannya atau pagarnya, ya, supaya jangan sampai terjadi pemborosan atau hal-hal pengeluaran yang di luar dari apa yang sudah direncanakan. Jadi kalau ada nanti karyawan atau pegawai yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai, yang bisa menyebabkan pemborosan, ya, tidak efisien penggunaan, itu akan kembali diarahkan untuk kembali ke relnya atau ke orbitnya yang benar, begitu. Kemudian yang keenam, coping perubahan. Nah, pengarahan ini baik untuk memberitahukan atau menginformasikan setiap perubahan-perubahan yang ada. Ya, kalau tidak ada pengarahan, kemudian terjadi perubahan, ini akan membuat kacau ya proses pelaksanaan di lapangan. Nah, pengarahan itu menjadi sangat diperlukan ketika terjadi perubahan yang terjadi. Perubahan apa saja? Ya, semua aspek ya bisa berubah. Ya, terjadi perubahan di dalam pelaksanaan, ya. Kemudian tantangan fungsi pengarahan, ya.
Apa saja tantangannya? Banyak tantangannya. Yang pertama, tantangan dari tingkah laku manusia atau human behavior, ya. Kemudian hubungan manusia juga bisa jadi tantangan dalam fungsi pengarahan. Kemudian kepemimpinan, komunikasi, ya. Oke, ya. Ada berapa tadi? Ada 4 tadi ya. Ya, tingkah laku manusia. Kita ulang ya. Maaf, ini waktunya sudah 5 menit lagi masalahnya. Ya, ada tingkah laku manusia atau human behavior yang pertama, yang kedua hubungan manusia, yang ketiga kepemimpinan, yang keempat komunikasi. Ya, ini tantangan, artinya ini hal-hal yang menjadi faktor penentu. Kalau ini baik, maka proses pengarahan itu kan baik, ya. Baik tingkah manusianya baik, hubungannya baik, di antara sesama pegawai baik, kepemimpinannya bagus, komunikasinya bagus. Nah, kalau ini tidak bagus, ini yang jadi masalah, ya. Pasti proses pengarahan itu tidak berjalan dengan baik. Nah, 6 karakteristik pengarahan, ya. Yang pertama, pervasive function, ya. Yang kedua, continuous activity. Yang ketiga, human factor. Lanjut dulu yang selanjutnya. Yang keempat, creative activity. Yang kelima, executive function. Dan yang keenam, delegate function. Ya. Nah, ini merupakan 6 karakteristik. Anda bisa baca nanti penjelasannya. Ya, persuasive function itu adalah bentuk pengarahan yang diterima di berbagai tingkatan organisasi perusahaan. Kemudian continuous activity maksudnya adalah bahwa fungsi pengarahan dilakukan secara terus-menerus. Human factor maksudnya adalah bahwa perilaku manusia menjadi faktor utama dalam pengarahan, ya. Selanjutnya creative activity, ini merupakan orang yang keaktifan, ya. Jadi pengarahan itu bisa berjalan dengan baik, ya, jika ada orang yang aktif di dalamnya, ya. Kemudian executive function maksudnya adalah bawahan menerima dan menjalankan instruksi hanya dari atasan saja, ya. Instruksinya dari atasan saja. Kalau dari sesama satu level itu tidak harus dijalankan. Kemudian delegate function, ya. Atasan dimanapun itu, siapapun itu punya keterbatasan, ya, dalam bekerja memimpin bawahannya. Artinya, ya, mendelegasikan kewenangan kepada orang lain yang tentunya yang dipercaya, yang memiliki kualitas, itu biasa dilakukan dalam manajemen, ya. Artinya dalam kehidupan proses manajemen, ya, di dalam perusahaan itu biasa itu pimpinan kemudian mendelegasikan wewenangnya kepada orang lain. Tapi yang menjadi tantangannya adalah siapa orang yang menerima delegasi itu. Apakah dia bisa dipercaya atau tidak? Ya, oke, baik. Itu teori terkait dengan teori actuating pengarahan, ya. Anda bisa ya, Anda bisa mengulang-ulangnya nanti dengan melihat hasil rekaman, ya, dan menuliskannya sebagai tugas. Nah, kembali lagi kepada pembahasan mengenai tugas tadi, ya. Saya sampai saat ini baru menerima, ya, 2, ya, tapi itu pun dari kelas 2 NR, ya. Terakhir kemarin saya terima dari Muhammad Al-Farezi, yaitu ada orangnya di situ, sama satu lagi, satu lupa saya, ya, dari kelas NR juga, ya. Siapa? Ini ya, Eni Fasya, ya.
sudah menyelesaikan. Jadi sederhana sebenarnya, ya, yang dilakukan itu sederhana. Ya, Muhammad Al-Farisi agak panjang 24 menit, ini hanya sekitar 5, 6, 10 menit, tapi sudah memenuhi standar. Ya, kita hanya ingin belajar dari manajer sukses itu aja. Ya, ada manajer sukses, saya sudah klasifikasikan manajer itu apa. Ya, kemudian buat pertanyaan, dialog sama dia, santai aja dialognya, nggak usah kayak apa, nggak usah kayak serius sekali, sambil ngopi di taman dia apa, tapi direkam gitu sebagai bentuk pelaporannya boleh, nggak mesti di perusahaan gitu loh. Gitu banyaknya perusahaan di Indonesia ini, di Medan ini, di Deli Serdang, di Sergei, gitu banyak ya, mulai dari yang perusahaan besar, kecil, menengah. Yang penting ada badan usahanya. Ya, komunikasi dengan mereka, belajar dari mereka, ya. Jadi baru 2 ya, ini sudah mendekati. Saya akan masukkan ini sebagai apa? Sebagai motivasi negatif ya. Saya pastikan Anda nggak akan lulus kalau 2 tugas itu tidak selesai. Al-Farisi sudah selesai 1, tinggal buat 1 lagi. Ya, saya pastikan 2 itu lulus, selesai Anda lulus. Tinggal Anda mau menambah nilai apa? Mau A, B, C, ya kan? Tinggal itu nanti di apa kan di press untuk penilaiannya. Tapi lulus sudah pasti itu kalau 2 tugas itu sudah selesai. Oke, baik ya. Mudah-mudahan Anda paham apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya semua. Ya, mohon maaf. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.